Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vivi Nimatullah akan menjelaskan materi terkait algoritma prim. Apa sih algoritma prim? Algoritma prim itu merupakan metode lain untuk mencari pohon rentang minimum yang ditemukan oleh Robert J. Prim. Jadi metode untuk mencari pohon rentang minimum itu ada dua, yaitu Kruskal dan algoritma prim ini. Berbeda dengan algoritma Kruskal yang dimulai dengan graf tanpa garis, algoritma prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Tadi kan sudah dijelaskan terkait algoritma Kruskal yang dimulai tanpa garis atau hanya menggunakan titik atau simbol-simbol. Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan algoritma prim, mula-mula dipilih salah satu titik sembarang. Di sini dimisalkan V1. Kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot yang paling minimum, dimisalkan E1. Dan titik ujung lainnya ke T sehingga T terdiri dari sebuah garis E1 dan dua buah titik ujung garis E1. Yang di sini dimaksudkan untuk mencari pohon rentang minimum T, kita dapat melakukan yang pertama yaitu memilih titik sembarang, misalnya V1. Kemudian kita mencari garis yang berhubungan dengan V1. Misalnya V1 itu berhubungan dengan E1 dan E2. E1 itu memiliki bobot 10 dan E2 memiliki bobot 15. Jadi kita memilih bobot yang paling kecil yaitu E1. Kemudian kita perhatikan E1 tadi kan berpangkal pada V1 dan memiliki ujung titik apa? Misalnya V2. Jadi nanti graf ataupun pohon rentang minimum itu nanti terdiri dari sebuah garis E1 dan dua buah titik ujung garis E1. Nah, E1 tadi kan berpangkal di V1 dan ujungnya di V2. Kemudian nanti E1 itu akan masuk ke ET dan V1 dan V2 nanti akan masuk ke VT. Pada setiap langkah selanjutnya dipilih sebuah garis dalam EG yang bukan anggota ET. Jadi langkah selanjutnya kita akan mencari garis pada graf yang belum merupakan anggota ET. Dengan memperhatikan kedua syarat di bawah ini. Yang pertama, garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik anggota dari VT. Kemudian yang kedua, garis tersebut memiliki bobot yang paling kecil. Langkah tersebut diulang-ulang hingga diperoleh N-1 garis dalam ET dengan keterangan N adalah jumlah titik dalam G. Nah, langkah tersebut ataupun langkah yang sudah saya jelaskan tadi akan dilakukan secara terus-menerus. Kita memperoleh N-1 garis. Jadi misalnya graf G itu memiliki titik atau N-nya adalah 5. Maka garis yang akan kita temukan itu adalah N-1. Misalnya N-nya tadi 5, maka 5-1 sama dengan 4. Jadi ada 4 garis ataupun 4 langkah yang akan kita lakukan secara berulang. Selanjutnya di sini misalkan G adalah graf berlabel dengan M titik dan T adalah pohon rentang minimum yang dibentuk mula-mula kosong. Secara formal, algoritma prim adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil sembarang V elemen VG, masukkan V ke dalam VT. V kecil ini adalah titik sembarang yang merupakan titik dalam graf. Kemudian kita masukkan V tadi ke VT. Langkah kedua ataupun yang kedua ini, VG sama dengan VG min V. Jadi titik pada graf nanti akan dikurangi titik yang sudah dimasukkan ke VT. Yang ketiga, untuk I sama dengan 1, 2, sampai N-1, maka dilakukan pilihlah garis E, elemen EG dan E bukan anggota ET dengan syarat E berhubungan dengan satu titik dalam T, E memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan semua garis yang berhubungan dengan titik-titik dalam T. Ini yang seperti saya jelaskan di awal. Misalkan W adalah titik ujung E yang tidak berada dalam T. Tambahkan E ke ET dan W ke PT. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita akan mencari E atau garis dalam graf yang belum merupakan anggota dari ET. Kemudian kita akan mencari titik ujung dari E yang kita cari tadi. Misalnya di sini adalah titik ujung E itu adalah W, maka nanti VG akan dikurangi dengan W. Di sini ada keterangan G
G adalah graf, T adalah pohon, V merupakan himpunan simbol-simbol, dan E adalah himpunan sisi-sisi yang menghubungkan simbol di graf. Seperti itu terkait langkah-langkahnya. Kemudian algoritma prim mungkin menghasilkan pohon rentang yang berbeda dengan pohon rentang yang dihasilkan dari algoritma Kruskal. Akan tetapi pohon rentang yang dihasilkan oleh kedua algoritma prim, pohon rentang yang dihasilkan oleh kedua algoritma tersebut merupakan pohon rentang minimum yang menghasilkan jumlah bobot yang sama. Jadi di sini misalnya kalian mengerjakan suatu soal itu dengan menggunakan Kruskal maupun prim. Hasil dari penjumlahan atau jumlah bobot dari pohon rentang minimum itu akan memiliki hasil yang sama, tapi bentuk pohonnya nanti akan berbeda. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke contoh. Contoh 1. Gunakan algoritma prim untuk mencari pohon rentang minimum dimulai dari titik P1. Sebenarnya algoritma prim itu tadi dapat dimulai dari titik sembarang. Tapi karena soal ini mengharuskan kita memulai dari titik P1, maka kita harus mengikuti apa yang tertera pada soal. Nah, soalnya seperti ini. Dalam suatu provinsi ada 8 kota, P1, P2, sampai P8 yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang mungkin dibuat antara dua kota adalah sebagai berikut. Nah, tabel yang ada di sebelah kiri tersebut adalah tabel yang memaparkan kota yang dihubungkan dan biaya per satuannya. Ini contohnya seperti materi yang pertama tadi. Nah, jika dibuat graf, tabel tadi akan seperti gambar di bawah ini. Nah, misalkan G adalah graf mula-mula seperti yang tampak pada gambar, dan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat. Mula-mula, VT adalah V1 dan T sama dengan himpunan kosong. Kenapa VT-nya sama dengan V1? Karena di soal tadi dijelaskan bahwa kita harus memulainya dari titik P1. Maka langkah awalnya itu VT-nya sudah berisi dengan V1, sedangkan ET-nya masih himpunan kosong. Nah, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Pada iterasi pertama atau langkah pertama, pilih garis EI elemen EG dan EI bukan anggota ET yang berhubungan dengan V1 dengan bobot terkecil. Oke, kita langsung saja. Perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kiri ya. V1 ada di sini. Kita harus mencari garis yang berhubungan dengan V1. Nah, V1 ini berhubungan dengan 1, 2, 3. Ada 3 garis. Garis pertama yaitu E1 dengan bobot 15. Garis kedua E3 dengan bobot 15, dan garis yang ketiga dengan bobot 5 yaitu E2. Maka bobot terkecilnya adalah E2 dengan bobot 5. Jadi kita akan mendapatkan V1 dengan garis E2 dengan ujung V7. Di sini ada 3 garis yang berhubungan dengan V1 masing-masing garis E1 dengan bobot 15, E2 bobot 5, dan E3 bobot 15. Berarti sama ya seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita dapat memasukkannya. Kita tambahkan E2 ke ET dan titik ujung E2 yaitu V7 ke VT. Jadi seperti ini. Sekarang VT V1, V7 karena V1 tadi merupakan titik awal. Kemudian V7 adalah ujung dari E2. Dan E2 kita masukkan ke ET. Selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua atau langkah yang kedua. Di sini sebenarnya langkahnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, di langkah yang kedua ini karena VT tadi di langkah yang sebelumnya itu kita ketemu V1 dan V7, jadi selanjutnya kita mencari garisnya yang berhubungan dengan V1 dan V7. Kita perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kiri, kita cari yang berhubungan dengan V1 terlebih dahulu ya. V1 itu berhubungan dengan E1 dan E3. Karena E2 sudah ya, jadi V1 berhubungan dengan E1 dan E3, kemudian V7 berhubungan dengan V6 dan V8 dengan E6 dan E5. Di sini ada 4 garis, E1 dengan bobot 15, E3 dengan bobot 15, E6 dengan bobot 18, dan E5 dengan bobot 15. Di sini ada bobot terkecil yang sama. Kita masuk ke penjelasan. Di sini dijelaskan bahwa
Ada 3 garis dengan bobot yang terkecil yang sama, yaitu 15. Pilih salah satu sembarang, misalnya E1. Jadi, ketika teman-teman menemukan bobot terkecil yang sama dengan beberapa garis, maka pilih sembarang garis yang dipilih. Nah, di sini kita ikut penjelasan, kita pilih E1. Maka E1 akan kita tambahkan ke ET dan titik ujung E1 yaitu V2 ke VT. Maka kita dapat menuliskan VT sama dengan V1, V7 dan V2 dan ET sama dengan E2 dan E1. Seperti itu. Nah, proses iterasi atau langkah yang sama diulang-ulang hingga PT memuat semua titik dalam G atau jumlah iterasi dalam N-1 dengan N adalah jumlah titik dalam G dan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, langkah yang seperti saya jelaskan di awal tadi akan dilakukan secara berulang sampai titik-titik dalam graf itu termuat dan iterasinya memuat N-1. Nah, di graf awal atau graf B ini kan titiknya ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, dan V8. Ada 8 titik. Jadi langkah ataupun garis yang akan kita temukan nanti adalah N-1, yaitu 8 dikurangi ada 7 langkah untuk mencari 7 garis yang dipilih. Sesuai pada tabel di sini sudah termuat keseluruhan dari langkah-langkah. Nah, di sini mula-mula seperti yang kita ketahui bahwa soal meminta kita untuk memulainya dari titik P1. Kemudian langkah awal seperti tadi, langkah kedua, kemudian langkah ketiga. Maka langkah ketiga ini kita harus mencari garis yang berhubungan dengan 3 titik ini, V1, V7, dan V2. Kita perhatikan pada gambar. V1 di sini kan tinggal berhubungan dengan E3 karena yang kedua garis sudah terpilih. Kemudian V7 berhubungan dengan V6 melalui E6 sama dengan 18 dan E5 dengan bobot 15. Kemudian yang berhubungan dengan V2 berhubungan dengan V3 melalui garis E4 dengan bobot 3. Maka yang kita pilih yaitu bobot yang paling kecil yaitu 3 pada E4 ini. Jadi kita masukkan E4, kemudian ujung dari E4 yaitu V3 kita masukkan ke titik yang dipilih. Selanjutnya sama seperti itu. Dalam langkah keempat, nah kita perhatikan garis yang berhubungan dengan titik-titik yang ada di sini. V1 tinggal berhubungan dengan E3, kemudian V7 berhubungan dengan V6, V8, kemudian V2 sudah habis, V3 berhubungan dengan V5 dan V4. Selanjutnya kita cari bobot yang terkecil. Di sini kita ketahui E3 15, E6 18, E5 15, E8 5, dan E9 5. Bobot terkecilnya ada yang sama, E8 dan E9. Maka kita masukkan keterangan bahwa E8 dan E9 memiliki bobot yang sama. Kita pilih sembarang, kita ikut pada tabel yang dipilih yaitu E8 dengan ujungnya yaitu V4. Kita masukkan ke sini. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti langkah-langkah sebelumnya sampai ketemu E10 dengan bobot 15 dan ujungnya V8. Nanti akan kita temukan seperti ini. Gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah graf pohon rentang minimum atau gambar dari pohon rentang minimum. Seperti ini, jika dihubungkan akan berbentuk seperti ini. Jika dicari seperti atau menggunakan metode Kruskal, nanti pohonnya ini akan berbeda. Gambarnya akan berbeda dengan Kruskal, tapi jumlah dari bobotnya ini akan ternilai sama. Di sini sudah dijelaskan. Secara umum pohon rentang yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut, Brown dan Kruskal, berbeda meskipun bobot totalnya sama. Untuk mencari bobot totalnya, teman-teman bisa menjumlah bobot-bobot yang ada di graf ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya punya contoh 2. Ini sama seperti contoh pada penjelasan materi Kruskal. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi membangun jaringan baru yang menghubungkan dengan semua wilayah dari jaringan yang lama dengan asumsi semakin panjang kabel yang dipasang, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Jaringan dibangun memakai biaya sesedikit mungkin dengan bentuk graf sebagai berikut. Grafnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri.
Penyelesaiannya itu sama, caranya sama. Di sini kita tidak diharuskan untuk menggunakan titik yang mana terlebih dahulu. Jadi kita cari sisi graf yang memiliki bobot paling kecil, yaitu V1 dengan ujung V2 yang bobotnya adalah 10. Langkah kedua dan ketiga dan seterusnya itu sama. Langkah kedua kita pilih garis yang selanjutnya yang berhubungan dengan V1 dan V2. Kita lihat gambar yang di sebelah kiri. V1 dulu ya, kita cari V1 itu berhubungan dengan V4 dengan bobot 30, V1 dengan V5 dengan bobot 45, dan kita cari V2 berhubungan dengan V6 dengan bobot 25, V2 dengan V5 dengan bobot 40, dan V2 dengan V3 dengan bobot 50. Jadi bobot terkecilnya adalah V2 ke V6. Jadi kita tambahkan grafnya seperti ini. Kemudian sisi yang selanjutnya kita cari yang berhubungan dengan V1, V2, dan V6. V1 berhubungan dengan V4 dengan bobot 30, kemudian V1 dengan V5 dengan bobot 45, V2 dengan V5 dengan bobot 40, V2 dengan V3 dengan bobot 50, dan titik V6 ini berhubungan dengan V4 dengan bobot 20, V6 dengan bobot dengan V5 dengan bobot 55, dan V6 dengan V3 dengan bobot 15. Jadi bobot terkecilnya ada di 15, yaitu V6 yang berhubungan dengan V3. Jadi grafnya seperti ini. Langkah selanjutnya sama, kita cari graf yang berhubungan dengan V1, V2, V6, dan V3. Nah, di sini ditemukan yang berhubungan adalah V4, yaitu bobot terkecilnya 20. Langkah selanjutnya sama, kita cari yang berhubungan dengan V1, V2, V6, V3, dan V4. Di sini ditemukan V3 yang berhubungan dengan V5 dengan bobot 35. Seperti itu. Nah, pada gambar grafnya, graf awal tadi yang ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi kalau kita masukkan ke N-1 berarti 6 dikali 1 ada 5 garis ya, atau 5 rangkaian kita lakukan. Nah, ini sudah sesuai. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan berbentuk seperti ini penghubungan minimumnya. Nanti teman-teman silahkan buka atau melihat video materi Proskal. Gambar ataupun bentuk pohon rentang minimumnya itu berbeda, tapi jumlah bobotnya itu sama. 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105. Akan sama. Nah, itu tadi materi algoritma prim yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.